Kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam Kutoarjo, sebelumnya saya ingin memohon maaf karena ada beberapa kendala di perjalanan tadi. Jadi kita mulai kajiannya pagi ini agak terlambat. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala amri dunyalatin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa nuqtatal lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul juga di pagi kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perantara beliau dan keteguhan serta perjuangan beliau kita bisa mendapatkan hidayah Islam dan merasakan nikmatnya Islam di dunia ini. Mungkin untuk pagi kali ini temanya kalau dari panitia agak berat ya sebetulnya ya, terkait dengan detox jiwa, detox hati gitu ya. Sebetulnya mungkin saya akan sedikit menyimpulkan, menyederhanakan ya, mungkin terkait dengan kalau saya mendapatkan materi kemarin, sepertinya berkaitan dengan puasa dalam sudut pandang kesehatan mental itu seperti apa. Karena memang hal ini dalam 2 tahun terakhir itu cukup banyak dibahas Bapak Ibu terkait dengan apakah salah satu pemikiran bahwasanya apakah dengan puasa Ramadan itu juga membantu dalam menjaga kita dalam ketahanan kesehatan mental kita itu berpengaruh atau tidak, dan faktor-faktor apa sih yang membuat puasa Ramadan bisa menjadi salah satu sarana kita dalam bertahan di era digital, era yang sangat cepat seperti ini dengan berbagai kondisi dan lingkungan dunia, apalagi akhir-akhir ini banyak berita terkait dengan konflik dunia yang mungkin memberikan satu kekhawatiran kepada kita semua, dan apakah dengan puasa Ramadan itu bisa menjadi salah satu obat untuk kesehatan mental kita. Nah, pagi kali ini mungkin saya juga mengambil materi dari salah satu jurnal yang baru juga diterbitkan bulan Juli tahun 2025 alias setelah Ramadan kemarin ya, terkait dengan dampak psikospiritual Ramadan terhadap stres, kecemasan, dan ketahanan mental. Nah, intinya sebetulnya kita ingin sedikit membahas puasa Ramadan dan kesehatan mental yang ditinjau dari dunia kedokteran dan psikologi. Mungkin sedikit nyambung nggih. Mungkin kita akan mengawali pagi kali ini dengan pernyataan bahwasanya Ramadan bukan hanya ibadah ritual, tapi di materi juga disinggung apa proses terapi jiwa, proses penyembuhan jiwa juga kita harus memaknai pada Ramadan ini. Realitanya zaman sekarang Bapak Ibu, banyak orang lebih mudah tertekan, banyak orang lebih mudah cemas, mudah marah, banyak yang sulit tidur. Dan dari WHO, dari data dari Organisasi Kesehatan Dunia itu menyatakan bahwa lebih dari 970 juta orang itu mengalami gangguan mental. Ini dari yang ringan sampai yang berat ya, tidak hanya yang ringan saja. Nah, dari urgensi ini juga kebutuhan pendekatan yang secara holistik, artinya tidak hanya masalah kedokteran saja, masalah biologi saja, itu juga sudah diperlukan. Jadi harus integratif, holistik antaranya biologi, psikologis, dan spiritual. Nah, pertanyaannya, apakah puasa, dari pernyataan tadi, dari fakta-fakta yang terjadi itu, kita bisa memberikan atau memunculkan suatu pertanyaan, apakah puasa Ramadan itu benar-benar berdampak pada stres, pada kecemasan, pada mood, dan pada ketahanan mental? Itu pertanyaan kita pagi ini. Mungkin kita akan sedikit membahasnya setelah ini. Nah, kita akan membahas karena tadi judulnya adalah terkait dengan
biologi dan spiritual, maka yang pertama kita akan membahas perubahan temuan-temuan ilmiah pada puasa Ramadan yang dilihat dari sudut pandang biologis. Yang pertama dari biologis kita sendiri yang ditemukan itu puasa Ramadan sangat berpengaruh terhadap penurunan hormon kortisol. Hormon kortisol ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Itu adalah hormon stres. Hormon ini akan natural, tidak bisa kita buat sekeinginan kita, itu tidak. Dia akan otomatis muncul. Kapan munculnya? Ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa ada hal yang tidak nyaman. Efeknya apa kalau kortisol tinggi? Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan ketika Bapak Ibu gelisah, Bapak Ibu merasa kok berdebar-debar jantungnya, merasa sulit tidur, merasa kok biasanya nyaman-nyaman saja kok sekarang jadi mudah marah, terus apa-apa jadi khawatir, dan kok kayak tadi pagi saya senang, kok saya disenggol sedikit saja sudah gak nyaman. Itu sebetulnya tanda-tanda bahwasanya kortisol kita sedang naik. Nah, Ramadan sendiri itu secara ilmiah di penelitian di tahun 2025 itu menunjukkan bahwasanya Ramadan sangat bisa menjaga kortisol, terutama di minggu kedua. Jadi minggu pertama memang kalau dalam penelitian dia akan sedikit tidak stabil, namun di minggu kedua dia akan sudah mulai lebih stabil. Mungkin Bapak Ibu juga ini kan sudah minggu kedua ya, Mungkin Bapak Ibu sudah juga merasakan, aduh kok puasanya kayaknya lebih enteng ya, puasanya lebih nyaman ya. Ya sebetulnya karena kaitannya kita itu sudah bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi puasa yang sebetulnya kan puasa mungkin yang tidak terbiasa puasa, ketika puasa kan otomatis secara fisik itu ada tekanan untuk tidak makan, tidak minum. Nah, ketika tubuh kita merasa rasanya di minggu kedua ini rasanya lebih sabar, itu bukan hanya karena masalah Ramadan, kita sadar ini spiritual, ini kita harus menahan amarah karena derek kersaning Gusti, kita menahan untuk tidak makan, tidak marah, tidak meluap-luap ya. Tetapi sebetulnya secara ilmiah itu juga dijelaskan kenapa kita lebih tenang, karena hormon kortisol itu lebih stabil. Ketika kita ngomong hormon kortisol ya, kayaknya hormon kortisol tadi menunjukkan rasa nggak enak, rasa nggak nyaman. Nah, kita sekarang membicarakan masalah hormon bahagia, hormon senang. Nah, ada dua hormon yang di tubuh kita bertanggung jawab terhadap rasa senang, rasa bahagia. Yang pertama adalah hormon serotonin dan dua hormon dopamin. Oleh penelitian di tahun 2017 oleh Bastani et al. Itu menunjukkan bahwasanya serotonin dan dopamin pada orang yang berpuasa Ramadan itu cenderung lebih stabil. Lebih stabil itu artinya kadarnya terjaga. Kadarnya terjaga artinya apa? Kalau serotonin itu dia bertanggung jawab terhadap mood atau perasaan, atau mood itu apa bahasa Indonesia? Mungkin kalau mood bahasa Inggris kita lebih mudah ya memahaminya ya, tapi bahasa Indonesianya agak miss gitu, agak rancu mungkin. Intinya dia menjaga agar mood kita tetap senang, tetap berpositif thinking, serta menghindari kita dari kecemasan. Dan dopamin itu juga bertanggung jawab terhadap motivasi. Motivasi artinya kita tetap selalu tadi ya berpositif thinking, tetap selalu semangat. Dua hal ini, serotonin dan dopamin itu lebih stabil, efeknya banyak. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwasanya mood mereka lebih stabil, lebih tahan terhadap kalau orang lain bilang apa, ada kejadian apa yang tidak nyaman, itu lebih bisa mengontrol diri. Yang dia selanjutnya lebih tenang dan juga lebih fokus pada kegiatan sehari-hari. Nah, efek dua hormon tadi itu juga menunjukkan bahwasanya keseimbangan dalam tubuh kita itu secara biologis itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis kita. Nah, kita juga akan membahas bahwasanya secara
keseharian pada puasa Ramadan itu juga merubah kebiasaan kita tidur. Kalau yang mungkin sehari-hari tidak terbiasa puasa atau puasanya puasa sunnah, kadang-kadang sahur tidak menjadi suatu hal yang diperhatikan. Oh ya, sahur ya sekedar sahur. Tapi sekarang pada Ramadan itu kita lebih memperhatikan waktu sahur. Artinya apa? Kita bangun lebih awal. Terus kita tidur cenderung lebih cepat. Itu mempengaruhi pola tidur kita. Nah, tidur itu sebetulnya bukan hanya dipengaruhi oleh kita pengen tidur. Sebetulnya kita pengen tidur itu kenapa sih? Kita kepengen tidur Bapak Ibu, itu sebetulnya karena ada produksi hormon melatonin. Hormon melatonin itu ada di tubuh, di kulit kita terutama. Dia akan muncul merespon terhadap cahaya di sekitar kita. Maka dari itu kalau misal Bapak Ibu merasa di ruangan yang lebih gelap, biasanya akan cenderung lebih mudah tidur karena itu merupakan sinyal untuk tubuh kita memproduksi melatonin. Nah, produksi melatonin ini sebetulnya yang dari penelitian itu di awal-awal akan terjadi ketidakstabilan karena memang pada penyesuaian tidurnya harus lebih cepat dan bangunnya lebih awal. Rata-rata memang dalam penelitian terjadi penurunan waktu tidur. Penurunan waktu tidur artinya lebih sedikit. Dari rata-rata itu dalam penelitian oleh Bastiani ini, itu dia menunjukkan yang awalnya rata-rata sebelum Ramadan tidur di 7,2 jam, pada Ramadan rata-rata di 6,4 jam. Memang tidurnya lebih sedikit Bapak Ibu. Tapi di sini juga ditemukan bahwa saya tidur lebih sedikit ini ternyata lebih berkualitas. Artinya apa? Ketika tidurnya lebih berkualitas, itu stabilitas emosional juga lebih baik. Artinya, nah di sini perlu jadi catatan. Di rata-rata ternyata tetap walaupun turun dari 7 itu ke 6. Nah maka dari itu di sini perlu kita garis bawahi. Tidur malam kita untuk bisa menjadikan kita moodnya lebih stabil, tubuh kita cukup, secara emosi dan fisiknya itu tidak capek, paling tidak tidur kita 6 jam semalam. Nah maka dari itu untuk ketika kita harus bangun pagi 3:30 pagi untuk masak ringan ya 3:30 atau jam 3, berarti paling tidak habis tarawih kita sudah beranjak bersiap-siap untuk istirahat. Nah, selain hormon melatonin itu sebetulnya ada juga perubahan di hormon namanya hormon grelin dan leptin. Sebetulnya hormon grelin dan leptin ini yang menjaga atau mengatur kita untuk rasa kenyang dan rasa ingin makan. Nah, dalam penelitian ini pada minggu kedua dan selanjutnya, minggu kedua ya sekarang ini dan selanjutnya itu kita lebih bisa mengontrol pola makan, keinginan makan dan rasa impulsivitas atau rasa kepengin. Kalau bahasa gaulnya itu sekarang lapar mata. Mungkin kalau di awal-awal Ramadan kita agak FOMO, terutama bagi kalangan muda ya. Agak FOMO, buka puasa harus pengen ini. Nah, dalam penelitian ini di minggu kedua dan selanjutnya itu kita cenderung lebih bisa untuk mengontrol keinginan. Artinya kita mungkin dari minggu pertama karena masih penyesuaian, jadi rasa keinginan atau impulsivitas langsung pengen ini. Kalau nggak dituruti rasanya tidak nyaman atau tidak puas, itu masih muncul. Tetapi di minggu kedua kita lebih terkontrol. Nah, kuncinya apa di sini? Kuncinya adalah kata-kata pada minggu kedua kita ternyata secara ilmiah itu dari hormon senang kita, hormon stres kita, dari pola makan dan hormon makan serta kepuasan, rasa kenyang dan puas makan kita, dari pola tidur kita itu ternyata tidak terus bergejolak terus. Mulai ada perbaikan. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu memperbaiki kondisi fisik secara biologis dari diri kita. Nah, ketika kita bicara terkait hal biologis,
kita akan melanjutkan efek pada kondisi psikologis pada tubuh kita selama puasa Ramadan. Dalam penelitian ini juga dimunculkan bahwasanya puasa Ramadan itu memunculkan self-regulation theory. Nah, setiap hari kita sedang secara sadar, Bapak Ibu, sedang menahan marah, kita secara sadar menahan hawa nafsu, kita secara sadar menahan emosi. Itu sebetulnya adalah cara kita atau cara diri kita sendiri melatih otak kita. Otak mana yang kita latih? Otak kita yang kita latih pada saat kita secara sadar menahan marah, secara sadar kita menahan nafsu, dan kita secara sadar menahan emosi. Sebetulnya kita melatih pada otak di prefrontal atau di bagian depan. Nah, penguatan fungsi di otak bagian depan itu implikasi atau efeknya apa ketika kita melatih otak kita bagian depan adalah otak bagian prefrontal cortex itu sebetulnya dia adalah otak yang mengendalikan emosi. Artinya secara sadar ketika kita menahan emosi, menahan hawa nafsu, itu juga kita sedang melatih otak kita sendiri. Nah, efeknya apa? Dampaknya ketika kita bisa melatih otak kita pada prefrontal cortex ini, itu adalah munculnya delay of gratification. Nah, delay of gratification ini banyak disinggung dalam psikologi modern. Karena delay of gratification itu sebetulnya adalah makna kita secara sadar menunda reward diri, menunda penghargaan diri. Artinya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, kita melatih diri kita untuk berusaha dulu, tidak gampang mendapatkan imbalan. Nah, ini juga membuat diri kita itu lebih getol atau lebih kenceng atau lebih giat dalam melakukan sesuatu. Efeknya dari kita menahan emosi itu bisa membuat kita lebih giat dalam melakukan banyak hal dan merasa aku harus mencapai sesuatu dulu agar aku puas. Efeknya apa ketika delay of gratification ini kita bentuk? Jadi kita tidak mudah untuk menyerah. Sekali lagi ya, kita lebih giat dan kita tidak mudah menyerah. Efek selain itu juga kontrol diri meningkat sekali lagi pada ketika kita menahan, otomatis kontrol diri kita juga meningkat. Nah, kita juga pada efek psikologis selain kita menahan marah, kita juga ada kalau kita bilang mindfulness secara Islami. Dalam puasa Ramadan kita pasti merasa atau kita lebih sadar untuk bicara, lebih sadar ketika makan, dan lebih sadar emosi. Maknanya apa? Pada puasa Ramadan, pada sehari-hari ya, sebelum puasa Ramadan kita biasanya kalau makan, ya udah sekedar makan atau ya bismillah makan karena saya udah jamnya makan, sudah lapar. Pada saat Ramadan, ketika makan pun kita sebetulnya sedang berpikir. Kita makan ada aturannya. Kalau Ramadan itu baiknya makan yang seperti ini. Artinya kita secara sadar kita makan sesuatu itu secara sadar, secara pilihan kita sendiri. Karena kadang-kadang di psikologi modern itu dimunculkan bahwasanya ada kok yang orang makan itu tanpa mikir. Artinya apa-apa dimakan. Akhirnya apa? Ketika apa-apa dimakan, kita tidak memikirkan efek sampingnya, itu juga akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Pada puasa Ramadan, itu kita cenderung lebih sadar untuk ketika kita makan apa, jam berapa, itu juga memunculkan rasa kita fokus untuk makan, kita memikirkan apa yang kita makan agar ketika puasa kita bisa lebih kuat. Itu yang kita lakukan pada saat Ramadan. Kita juga ketika Ramadan, ketika berbicara juga kita lebih sadar. Artinya kita memikirkan tidak asal ngomong, kita lebih mengatur apa yang kita bicarakan, itu juga kita lakukan pada saat Ramadan. Dan selanjutnya kita secara emosi juga jelas lebih kita perhatikan, kita lebih sadar terhadap apa yang kita rasakan. Ramadan harus seperti ini. Kita tidak sekedar lepas kontrol, tidak sekedar
mengalir saja. Pada saat Ramadan kita juga secara sadar mengatur apa yang kita rasakan. Nah, studi ini juga menunjukkan bahwasanya ketika kita melakukan apapun, kegiatan apapun dengan lebih sadar, artinya tidak hanya mengalir, tidak hanya menghabiskan waktu tanpa kita merasakan atau tanpa kita sadar waktu itu berlalu, ini bisa menahan kita agar tidak mudah depresi dan tidak mudah cemas. Nah, selanjutnya, teori selanjutnya itu juga ada spiritual coping mechanism. Nah, disinggung di sini spiritual coping mechanism itu muncul dari mana? Pada saat Ramadan kita secara sadar, karena suasananya ini nyaman sekali untuk beribadah, kita lebih sering sholat malam dalam bentuk taraweh kalau yang paling umum ya. Ditambah kalau misal yang lebih rajin lagi bisa sholat tahajud. Kita juga lebih merasa lebih ingin dan lebih termotivasi untuk berzikir. Kita lebih termotivasi untuk tadarus. Itu kondisi lingkungan yang membuat kita lebih sering beribadah. Contohnya yang tadi sudah kita sebutkan, itu memunculkan makna hidup yang memunculkan perasaan makna hidup yang lebih baik, memunculkan rasa syukur yang dengan rasa syukur dan merasa makna hidup ini lebih baik, itu juga salah satu hal yang membuat kita terproteksi atau terlindungi dari stres. Nah, selain dari kita kan sudah membahas terkait masalah biologis, masalah psikologis, kita juga sedikit membahas kekuatan sosial pada saat Ramadan, sosial yang sudah terjadi. Nah, sosial ini maksudnya adalah dalam penelitian ini meneliti kondisi-kondisi puasa Ramadan atau lingkungan masyarakat itu berperilaku seperti apa, dan itu apakah berkaitan dengan ketahanan mental pada saat Ramadan. Nah, pada saat Ramadan kita mungkin lebih sering makan bersama ya, lebih sering kalau ketika sahur dan buka kita lebih sering makan bareng. Nah, Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya makan bareng itu sebetulnya lebih membahagiakan. Kenapa? Karena secara psikologis manusia itu perlu diterima, manusia itu perlu ditemani, dan manusia itu perlu didukung. Nah, perasaan-perasaan kebutuhan manusia yang perlu diterima, perlu ditemani, dan perlu didukung ini terpenuhi ketika salah satunya kegiatan makan bersama yang kita lakukan pada saat sahur dan buka, terutama pas buka ya. Nah, kondisi ini yang berulang-ulang setiap hari itu memunculkan dampak atau memunculkan fenomena dukungan sosial. Artinya salah satu dari individu masing-masing dari kita merasa kita ada temannya, kita ada dukungan dari keluarga kita, salah satunya itu juga menjadi secara penelitian menjadi buffer atau penahan kita dan pelindung kita dari stres. Maka dari itu tersekedar makan bersama saja sebetulnya ada efek baiknya secara psikologis. Yang selanjutnya kita lebih luas lagi dari tadi, berawal dari makan bersama di rumah. Kita kegiatan sosial di lingkungan seperti sholat berjamaah, berbagi buka puasa. Itu kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan. Nah, pada penelitian Taylor dan Davarido Talatabi tahun 2017 dan 2016 itu efek buka puasa bersama tadi, yang kalau tadi di rumah ini buka puasa bersama, di luar misal di masjid sholat bersama lebih sering, dan berbagi makanan untuk berbuka puasa itu memunculkan efek yang nomor satu, memunculkan efek dia mengurangi, kalau di sini disebutkan kata-katanya mengurangi loneliness. Nah, mengurangi loneliness maksudnya apa? Mengurangi rasa menyendiri. Karena apa? Interaksi sosialnya meningkat. Nah, karena memang loneliness atau kesendirian atau merasa tersendiri itu mungkin tidak secara sadar pada dunia modern ini berjalan, muncul secara sendirinya. Artinya orang-orang punya urusan masing-masing, lebih mengurusi dirinya masing-masing. Pada saat Ramadan
rasa atau kegiatan-kegiatan sosial ini dalam tanda kutip memaksa kita untuk bersama, akhirnya memunculkan rasa kebersamaan. Yang kedua adalah meningkatkan perceived social support, atau kalau bahasanya saling memiliki. Artinya, kita sering bertemu, kita akhirnya sering ngobrol, memunculkan, kalau kita biasanya sendiri mau ngobrol sama orang nggak enak, secara psikologis ketika kita buka puasa bersama, sholat jamaah bersama, ketika kita bertemu, kita ngobrol, itu memunculkan rasa, wah, aku sudah sering ngobrol sama dia, akhirnya rasa saling memilikinya itu ada. Dan yang jelas efek terakhir dia adalah menurunkan kecemasan sosial. Nah, kecemasan sosial ini muncul biasanya karena merasa, aku di lingkungan gimana ya, diterima atau tidak ya. Itu juga perasaan-perasaan seperti itu menurun pada saat kondisi-kondisi kegiatan-kegiatan sosial pada saat bulan Ramadan dilakukan. Nah, tadi pada saat kita berbagi makanan atau kita bersedekah, kenapa kita bisa merasa senang? Karena kalau ada teori yang menyebutkan helpers high, atau perasaan hangat dan bahagia dan lega yang muncul ketika kita merasa bisa membantu orang lain. Nah, kenapa pada saat kita berbagi dan membantu orang lain itu kita merasa senang? Karena rasa kita berbagi sesuatu, kita bersedekah, itu secara langsung meningkatkan efek dopamin, endorfin, dan oksitosin. Dopamin akhirnya kita merasa lebih senang, kalau endorfin kita merasa lebih nyaman, dan oksitosin kita merasa dekat dengan orang lain. Efeknya stresnya menurun, moodnya membaik, dan juga rasa lebih hidup, rasa lebih tidak flat saja, tidak datar-datar saja pada saat menjalani kehidupan. Nah, efek-efek baik dari bulan Ramadan yang ternyata walau mungkin selama ini kita rasakan, tetapi mungkin alasan dibaliknya kita belum tahu, dan dalam penelitian ini sudah kita munculkan, ternyata kita merasa nyaman, kita merasa Ramadan bisa lebih mengontrol diri karena secara biologis kita juga berubah. Itu apakah bisa diterapkan pada semua orang? Ternyata pada penelitian ini tidak semua orang mempunyai efek yang sama, Bapak Ibu. Kenapa sih kok ada orang yang bisa efeknya bisa berbeda-beda pada tiap orang? Itu kenapa? Karena kita juga harus menyadari bahwasanya ada juga gangguan mental berat. Contohnya pada schizofren atau ODGJ, dan pada orang dengan bipolar. Pada gejala berat, ODGJ itu kan orang dengan gangguan jiwa, sebetulnya kan dirinya tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia itu secara biologi, dia itu tadi hormon-hormon serotonin, dopamin, endorfin, dan lain-lain, dia itu terjadi badai atau kondisinya tidak terkontrol. Maka dari itu munculnya di fisiknya itu jadi tidak seperti orang biasa. Nah, pada orang-orang seperti itu, kondisi puasa seperti ini tidak serta-merta langsung berefek terhadap baiknya atau terkontrolnya hormon-hormon yang tadi kita sudah bahas. Pada orang bipolar itu gampangnya dia kadang jadi gampang senang, tapi senangnya berlebihan sampai jadi mudah marah. Kadang tiba-tiba dia sedih banget, kadang tiba-tiba dia kayak orang sendiri di dunia, merasa sendiri nggak punya siapa-siapa. Terus tidak berselang lama dia senang lagi. Nah, itu orang dengan bipolar. Tapi tidak aneh ya, kita tidak boleh ini dengan kondisi perilakunya nggak seperti orang normal, ini schizofren, itu kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Atau kok paginya orang itu senang, kok sorenya tiba-tiba sedih, tiba-tiba dihubungi nggak bisa. Itu jangan-jangan orang bipolar. Tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. Tetapi dua kondisi itu dia sudah ada perubahan yang besar, yang dahsyat di level biologis atau di dalam otak kita. Pada orang-orang yang dengan gangguan seperti itu, puasa Ramadan memang belum bisa menjadi terapi tunggal.
Artinya tidak bisa hanya dengan Ramadan itu bisa mengontrol kondisi skizofrenia dan belum bisa juga mengontrol bipolarnya. Nah, pada beberapa penelitian juga menunjukkan bahwasanya pada saat Ramadan ketika pada orang bipolar terutama yang dipaksakan untuk puasa, pada orang bipolar yang gejala berat yang puasa itu cenderung lebih mudah mengalami relapse atau lebih mudah mengalami kumat isinya. Pada sekitar 45% dari pasien bipolar dengan gejala berat. Kesimpulannya sebetulnya bukan berarti puasa Ramadan itu tidak baik, tetapi puasa Ramadan pada kondisi-kondisi gangguan mental yang berat itu tidak bisa menjadi terapi tunggal atau tidak bisa ya udah semua gangguan mental bisa kita terapi atau kita lakukan tata laksana dan pengobatan dengan puasa Ramadan. Memang pada kondisi-kondisi berat harus ada intervensi atau penanganan terutama di bidang medis dan psikologis untuk bisa membantu agar individu itu bisa lebih baik ditambah puasa Ramadan. Nah, pilihan bijaknya kalau kita misal mungkin ada anggota keluarga atau tetangga yang memang sedang pengobatan pada saat pada penyakit gangguan mental yang berat itu tetap perlu berkonsultasi pada dokter yang merawat. Intinya kan pada kondisi-kondisi yang gangguan mental berat pun sebetulnya juga tidak, karena dia tidak punya kontrol terhadap dirinya sendiri yang secara penuh, otomatis tidak secara hukum puasa juga akan pasti ada kelonggaran. Nah, kesimpulannya pagi kali ini ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, Ramadan itu secara ilmiah mungkin kita rasakan sehari-hari, mungkin puluhan tahun sudah kita rasakan, tetapi ini juga dikuatkan dengan bukti-bukti ilmiah bahwasanya Ramadan itu menguatkan kondisi biologis kita, kondisi fisik kita, kondisi badan kita dengan cara kortisol yang menurun, hormon stresnya turun, serotonin dan dopamin lebih stabil, kita lebih senang, kita lebih nyaman, kita lebih merasa happy, merasa ringan dalam menjalani hari-hari, dan pola tidur kita walaupun berkurang jamnya namun lebih berkualitas pada saat Ramadan, dan akhirnya mood kita juga lebih stabil. Nah, Ramadan juga menguatkan selain dari kondisi biologis, secara psikologis juga menguatkan diri kita dengan kita memunculkan rasa kita untuk menahan diri, kita lebih sadar dalam melakukan sesuatu, tidak hanya berjalan saja di dunia ini, tidak hanya berjalan menjalani hari-hari tanpa makna. Kita Ramadan lebih perhatian terhadap apa yang kita lakukan, serta kegiatan-kegiatan Ramadan di saat Ramadan beribadah juga memunculkan relieving, memunculkan rasa lebih dengan kita beribadah itu menjadi salah satu pelepas stres, intinya seperti itu. Yang ketiga, yang jelas otomatis secara spiritual kita juga meningkat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga meningkat secara ketika Ramadan. Dan kita juga perlu menyadari bahwasanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama Ramadan di lingkungan kita itu juga meningkatkan social support atau dukungan sosial, terutama pada keluarga kita maupun di lingkungan kita. Artinya apapun kegiatan yang kita lakukan pada saat Ramadan itu secara ilmiah sebetulnya adalah mendukung agar kita mampu dan bisa menjaga kesehatan mental kita. Nah, terus mengapa Ramadan terasa berbeda? Mengapa Ramadan terasa lebih nyaman dibandingkan bulan-bulan yang lain? Karena secara ilmiah itu sekali lagi hormon kita lebih stabil, kita juga sedang melatih otak kita pada tadi ya prefrontal cortex pada kestabilan emosi dan regulasi atau pengaturan emosi, dan ibadah kita juga lebih instan dan dukungan sosial juga meningkat. Nah, Ramadan itu disadari atau tidak, ternyata sebetulnya secara ilmiah pun ya, tidak hanya secara spiritual, itu sebetulnya adalah riset tahunan. Riset tahunan artinya apa? Kita sedang memulai ulang,
kita sedang meriset diri kita tidak hanya secara spiritual, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa selama ini, wah Ramadan pasti spiritualnya, kita riset lagi, kita merasa bisa lebih mudah untuk memperbarui diri kita lebih baik dalam secara spiritual, tapi secara biologis itu sebetulnya juga kita sedang memperbaiki diri pada saat Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah ketika Ramadan menghampiri kita, kita juga apakah kita hanya mengejar untuk tidak tahan lapar, ataukah kita juga sedang memperbaiki diri? Itu yang harus kita maknai. Artinya di sini saya hanya menekankan bahwasanya, memberikan fakta bahwasanya Ramadan itu tidak hanya berpengaruh terhadap spiritual, tetapi secara biologis pun sebetulnya adalah salah satu titik atau bisa menjadi titik balik dan salah satu waktu untuk kita bisa memperbaiki diri. Misal pada orang-orang yang ingin memperbaiki tidurnya, memperbaiki cara untuk bersikap kepada orang lain, cara untuk bicara, cara untuk makan, itu Ramadan sangat bisa menjadi salah satu titik awal mulai. Karena apa? Secara biologis tubuh kita di dalam otak sini, di dalam badan ini itu sebetulnya juga sedang riset, sebetulnya juga sedang dimulai ulang. Intinya seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin? Atau waktu sudah selesai? Mungkin gini, monggo Pak Harus. Langsung saja. Secara umum gambaran puasa itu menyehatkan, ya. Di dunia medis yang mungkin juga sering kita dengar, itu ketika sedang sakit ada yang kemudian disarankan untuk tidak puasa dulu. Padahal tadi puasa itu menyehatkan. Jadi seperti apa hal yang istilahnya seperti kontradiksi, tapi ya yang saya kira cuma nanti penjelasannya seperti apa. Tapi yang kedua, ketika seorang mau dioperasi itu biasanya disuruh puasa dulu. Hanya puasanya tidak seperti syariat puasa dari subuh sampai maghrib kan tidak, hanya sekian jam harus berpuasa. Ini penjelasannya seperti apa? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak puasa sekalian misalkan dari subuh sampai maghrib seperti syariat puasa yang disyariatkan? Barangkali itu dua hal, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung kita jawab. Terima kasih Pak Darus atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau puasa itu menyehatkan, kenapa orang sakit disarankan tidak puasa? Begitu ya Pak? Memang kalau yang pertama terkait gambaran puasa menyehatkan, itu sebetulnya memang kita bisa melakukan puasa menyehatkan ketika memang diri kita juga sehat secara fisik, Pak. Ketika pada kondisi sakit itu perlu memang ditelisik lebih lanjut, pada kondisi sakit seperti apa yang sedang terjadi. Tapi mayoritas pasien-pasien yang disarankan untuk tidak puasa adalah dinilai secara kondisi fisiknya. Kenapa disarankan untuk tidak puasa? Sebetulnya dasarnya adalah lebih ke kondisi fisik. Karena pada saat sakit yang dalam tanda kutip cukup berat, pada kondisi cukup berat itu tubuh itu energinya habis untuk melawan atau memperbaiki diri dan membutuhkan support, entah itu dalam bentuk kalori atau tenaga, entah itu dalam bentuk mineral atau elektrolit. Elektrolit itu ya dalam cairan atau minuman kita sehari-hari, atau dalam kondisi agar menjaga dia tetap dalam tanda kutip tidak terlalu lapar. Karena tidak terlalu lapar ini sebetulnya juga menjaga agar stresnya itu juga terkontrol. Karena orang sakit itu sebetulnya hormon stresnya sedang tinggi sekali. Nah, pada kondisi itu, kondisi puasa, pada kondisi sakit yang dalam tanda kutip cukup berat, kondisi puasa itu lebih cenderung dimaknai atau tubuh menerjemahkan
jadi wah aku jadi nggak bisa ini, aku sedang butuh banget, aku sedang nggak punya cadangan, aku nggak punya cadangan untuk misal cadangan energi, aku tidak punya cadangan untuk menjaga diri. Nah, pada saat kondisi sakit itu cadangan kita sedang digunakan semua. Kenapa pada saat kita sehat itu atau tidak sakit secara fisik itu puasa bisa lebih menyehatkan? Karena sebetulnya puasa itu menggunakan cadangan-cadangan energi di tubuh kita yang selama ini tidak pernah kepakai. Cadangan di tubuh kita yang tidak pernah kepakai itu dalam bentuk lemak, dalam bentuk di liver itu juga ada glukagon. Nah, lemak dan glukagon ini sebetulnya ketika kita makannya cukup, Pak Darus, makan kita sehari-hari banyak, itu cenderung lebih sering tidak digunakan. Malah cenderung kita nambahi terus cadangannya. Nah, cadangan ini memang baik ketika kita dibutuhkan, dia memang tujuannya baik. Jadi ketika kita kekurangan, dia ada cadangan makanannya. Tetapi ketika dia tidak digunakan atau ditumpuk terus-menerus, cenderung lemak ini satu bisa masuk di organ vital kita, di liver, di jantung, dan juga di dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah dia bisa menumpuk dan bisa mengakibatkan pembuluh darahnya makin sempit. Nah, itu sebetulnya kenapa ketika Ramadan, ketika kita sehat, puasa itu lebih menyehatkan karena kita sedang menggunakan cadangan-cadangan energi kita agar tidak berlebihan. Tapi pada orang sakit, karena cadangan energinya, apalagi yang sudah sakit lama, dia butuh perawatan intensif, atau pada orang tua yang sudah sepuh sekali, cadangan energinya sudah habis, cadangan energinya sudah nggak ada. Ketika puasa dan dia dituntut untuk menggunakan cadangan energi yang tidak ada, kondisinya stres di tubuhnya makin tinggi, kondisi radang di tubuhnya makin tinggi, itu akan memperlama proses sakitnya. Tapi memang dalam hal ini pada kondisi sakit yang berat Pak, catatannya bukan pada kondisi sekadar sakit batuk pilek. Misal saya batuk pilek itu ya sebetulnya masih sangat layak untuk puasa karena alhamdulillah saya cadangan energinya cukup dan juga sakit saya tidak begitu berat, artinya masih bisa tubuh kita menangani hal tersebut. Mungkin ngeten Pak Haris yang pertama yang kedua, pada orang yang mau operasi, terutama yang nantinya dibiusnya tidak hanya bius disuntik, misal di sini luka terus disuntik, itu kan juga dibius. Tetapi kalau pada yang operasi besar itu kan ada puasa dulu. Mengapa? Karena sebetulnya untuk mengurangi risiko-risiko medis yang timbul akibat obat bius, Pak. Obat bius yang dalam bentuk disuntik di tulang belakang, kalau misal ada yang pernah pada operasi-operasi pinggang ke bawah, biasanya lebih sering disuntik yang di pinggang. Atau operasi total, bius total yang dia dari dihirup dan juga disuntik. Itu mempunyai sebetulnya efek ke dia kan ketika ada obat bius itu tubuh kita semuanya relaksasi. Relaksasi itu diam, kerjanya jadi menurun, dia jadi nggak kerja, intinya seperti itu. Perlu disadari bahwasanya ketika di bius itu nafas kita bahkan ya memang ada sih obat bius yang nafasnya tetap, tapi ada bius juga yang dia bikin nafasnya itu memang berhenti. Nah, dia juga obat bius mengakibatkan pencernaan kita berhenti bekerja. Pada kondisi sehat seperti ini, sebetulnya secara kita tidak sadar pencernaan kita itu sebetulnya gerak terus. Walaupun bukan sampai kerucuk-kerucuk ya. Kalau kerucuk-kerucuk itu sebetulnya adalah tanda bahwasanya di pencernaan kita kerjanya sedang banyak sekali, kerjanya sedang sering sekali, banyak kerjaannya banyak. Nah, pada saat tidak kerucuk-kerucuk sebetulnya dia masih kerja. Nah, pada saat dibius, di pencernaan kita itu dia berhenti bekerja, Pak. Nah, ketika di dalamnya ada makanan atau minuman, itu dia cenderung ada kemungkinan bisa balik, karena kan pasien biasanya cenderung terlentang atau tidur. Dia bisa balik ke atas. Ketika balik ke atas, itu ada resiko masuk ke paru-paru. Salah satunya itu, atau reflux. Nah, di sini sebetulnya di paru-paru kita, di trachea dan laring itu, atau di
depan dekat dengan kerongkongan itu ada plika, bukan plika, tapi ada epiglotis. Jadi dia yang penutup. Ketika kita makan nutup saluran nafas, ketika kita nafas nutup saluran makan. Jadi dia yang ngatur. Ketika kita dibius itu juga tidak bekerja. Maka dari itu sebetulnya kenapa puasa sebelum operasi adalah agar pencernaan kita kosong, karena pencernaan kita ketika dibius itu sedang tidak bekerja. Maka dari itu kadang-kadang pada orang yang habis operasi kok bangun dari operasi ada rasa mual, ada rasa pengen muntah terus. Itu memang karena efek obat biusnya. Dia efek biusnya mulai menurun, pencernaannya mulai bekerja tetapi belum optimal, akhirnya rasa nggak nyaman, otak pengen ngatur pencernaan tapi pencernaan belum bisa diatur karena masih ada efek biusnya, akhirnya rasa mual itu muncul. Oke. Mungkin begitu penjelasan Pak Harus. Oke, terima kasih Pak Terus untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan satu lagi. Jih, monggo Pak. Saya mau bertanya tadi dari kajian yang sudah disampaikan Bapak itu bahwa kondisi mental seseorang yang di penelitian tadi seakan-akan mengkhawatirkan sekali, dan itu memang terjadi dengan era teknologi informasi yang luar biasa. Nah, kami ingin tahu gejala-gejala yang paling awal untuk stres seseorang, karena manusia sih sebenarnya sangat idealis. Pengennya misalnya misalkan saya sendiri lah, pengen saya itu anak-anak juga nanti jadi anak yang boleh aktif, kemudian kita juga sampai di diri kita sendiri. Kalau bisa itu betul sempurna, jadi nanti masuk surga ini kan gitu. Tapi ternyata faktanya di dunia lain, karena kondisi dunia yang sekarang luar biasa ini, informasi yang luar biasa berpengaruh terhadap kejiwaan baik anak maupun orang tua. Nah, itu saya ingin gejala awal yang muncul seperti apa, terus kemudian kalau itu memang terjadi, terus nanti kita seperti apa untuk meresponnya, terus kemudian apakah itu terlalu idealis kalau seseorang menginginkan sesuatu yang sangat perfect dengan kondisi yang sekarang sangat luar biasa pengaruhnya itu, sehingga kadang-kadang stres itu sangat berpengaruh sekali. Yang paling kecil, yang paling sederhana, kita aja kadang-kadang kalau misalnya satu contoh ini Pak Dokter, ada sesuatu kejadian di dalam diri kita atau di dalam seseorang itu yang sangat mungkin itu sangat tidak pas buat dirinya, baik itu secara religius maupun sosial. Terus pada saat kita konsentrasi melakukan aktivitas apapun, tiba-tiba muncul sangat mengganggu. Apakah itu sudah masuk dalam betul? Dan apakah ini kalau tadi Mas Dokter mengatakan puasa itu bisa, tapi kalau yang nggak berat-berat, kalau yang masih ringan-ringan, misalnya baru yang seperti baru saja saya nyatakan kepada itu, apakah dengan puasa juga bisa di sebagai terapi awal? Terima kasih. Terima kasih Pak. Terkait dengan kondisi kesehatan mental kita dan gejala awal ketika kita mengalami gangguan mental ringan awal, itu gejala seperti apa, dan juga ketika ada pikiran yang tiba-tiba kita merasa tidak nyaman sekali karena terpicu sesuatu, apakah itu merupakan salah satu gejala awal. Nah, mungkin akan saya jawab terkait dengan hal itu. Memang di kondisi yang sekarang, di era sebetulnya ya teknologi lebih maju, informasi itu bergerak cepat sekali. Informasi datang bertubi-tubi, luar biasa banyak. Kita bahkan dalam satu hari bisa baca berita lebih dari 10, bisa lebih dari 100 mungkin ya. Kalau kita membandingkan zaman dulu, mungkin zaman kalau kita masih bisa dapat koran atau mungkin hanya di televisi saja, itu informasi yang kita dapatkan sebetulnya lebih terbatas, lebih sedikit. Atau bahkan koran lebih sedikit lagi. Bahkan kita bisa kadang-kadang tidak baca semuanya.
Nah, kenapa itu berpengaruh? Makin banyak informasi kan baik ya, kita jadi tahu banyak hal. Kenapa kok di kondisi kita tahu banyak hal, kita tahu banyak sekali, kenapa kita jadi lebih mudah khawatir, lebih mudah stres? Sebetulnya itu dijelaskan karena otak kita tuh sebetulnya ada batasan. Ada istilahnya kalau laptop, kalau komputer, RAM-nya itu sudah mentok. Artinya dia itu kalau kegiatan kita banyak sekali, kadang laptop kita ngehang. Sebetulnya itu kayak gitu. Kita itu punya otak kita menerima informasi itu ada batasannya. Nah, ketika terlalu banyak informasi yang kita terima, itu sebetulnya otak kita juga stres karena otak kita itu menerima informasi tidak hanya menerima sebetulnya. Otak kita harus ketika menerima harus menyimpan, harus ditulis lagi agar nantinya tersimpan di memori. Itu butuh waktu. Nah, gejala awalnya gimana kalau kita merasa aduh, aku stres enggak ya sih sebetulnya ya, secara mental aku stres enggak ya? Sebetulnya gejala awalnya itu di fisik ada 3 gejala fisik awal. Ini sering diungkapkan di guru saya di dokter psikiater, ya dokter spesialis kesehatan jiwa itu menyebutkan orang stres itu tanda gejala awalnya ada 3. Yang pertama adalah jadi nggak mau makan, jadi susah tidur, jadi badan itu kok pegel semua, nggak enak. Itu gejala awalnya khas sekali. Sering sekali gejala-gejala stres awal itu dimulai dari tidurnya nggak enak. Bukan karena apa-apa, bukan lampunya sudah dimatikan, terus lingkungannya sudah hening, sudah pakai penutup telinga mungkin, sudah pakai penutup mata, kok itu tetap nggak bisa tidur. Di situ. Yang kedua, makannya nggak mau. Biasanya mau sate, senang sate, ditambah tongseng dan gulai. Ini sekarang nggak mau. Makan aja, lihat makanan saja sudah mual. Yang ketiga, itu badannya pegel terus. Pegel terus artinya tuh kok rasanya nggak enak, rasanya kok jalan ke sana ya pegel, jalan ke sini ya pegel, tidur ya pegel, duduk ya pegel. Nah, itu salah satu gejalanya. Kenapa? Karena ini gejala awal hormon kortisol kita naik, gejala awal. Sering gejala ini nantinya diikuti dengan gejala-gejala pencernaan. Gejala pencernaan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, sebetulnya MAH itu mayoritas disebabkan karena stres. Penyebab terbesar dari MAH adalah stres. Makanan itu hanya sebagian kecil saja. Nah, tapi bukan berarti sebetulnya orang yang gejala kok kita merasa MAH-nya lagi sering. Kok aku MAH biasanya nggak kumat, tapi kok sekarang gampang kumat ya, sudah diobati nggak membaik. Orang ketika memang hanya MAH karena makanan, murni karena makanan, itu ketika dengan pengobatan awal yang Bapak Ibu bisa beli sendiri di rumah, kayak mungkin kalau yang paling terkenal ya Promax atau Milanta dan lain-lain, itu sebetulnya bisa netralisir, bisa segera membaik. Tapi kalau dengan pengobatan itu belum membaik, satu, kemungkinannya ada 2. Satu, memang ada luka di lambung, atau ketiga memang sedang banyak pikiran atau sedang beban pikirannya sedang tinggi. Nah, itu gejala paling awal kita sedang stres, Pak. Terus ketika kita merasa idealis, terus kita merasa pengennya seperti ini, tapi itu tiba-tiba muncul, itu sebetulnya normal atau tidak? Sebetulnya hal itu hal yang normal. Ketika kita ada keinginan sesuatu, kita realitanya, kita kepenginannya A, tapi realitanya B. Itu ketika ketemu, itu memang berkonflik. Itu menimbulkan stres memang, Pak. Nah, yang bisa kita lakukan sebetulnya, kembali lagi, ketika keinginan A itu, apakah kita bisa capai, apakah kita bisa mengatur itu untuk kita bisa gapai atau kita lakukan, itu kita atur itu mau untuk memenuhi agar ini tidak kedempuk, agar sama-sama, agar misal ini A, ini juga A, biar kalau misal ini bisa, ini misal B, ini A, ini B, kalau tindakan ini bisa kita ubah jadi B,
Itu solusi pertama. Tapi kalau misal kok kayaknya nggak bisa deh, ini tetap jalurnya jadi A. Artinya memang ekspektasi dan keinginan kita yang harus dirubah. Sebetulnya teori dasarnya seperti itu, teori dasarnya. Namun prakteknya memang tiap orang punya khasnya dan keinginannya masing-masing. Tetapi dasarnya adalah ketika kita stres itu muncul atau konflik itu muncul ketika keinginan dan realita itu tidak seimbang atau tidak setara. Artinya ketika keinginannya digapai atau realita dan realitanya yang digapai, yang diusahakan agar bisa tercapai, atau keinginannya yang disesuaikan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin makaten Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Mungkin sedikit saya menyampaikan untuk pesan yang bisa dibawa pulang, bahwasanya hari ini ilmu kedokteran menyadari bahwasanya perintah Allah 14 abad yang lalu untuk kita puasa itu bukan hanya terkait menahan makan, namun juga secara kedokteran itu terbukti menenangkan hormon kita, terbukti melatih otak kita, terbukti menguatkan jiwa kita, dan mempererat hubungan sosial kita. Maka dari itu, jika kita ingin Ramadan ini bisa lebih bermakna dan benar-benar berdampak pada diri kita harus menjalankan Ramadan ini secara sadar. Menjalankan Ramadan ini, ini Ramadan, aku ingin lebih baik, aku ingin menjalankannya dengan baik. Jangan hanya Ramadan itu berjalan dan terlewat begitu saja sebagai formalitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah kata kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad dari PKU Muhammadiyah Kita Ajo atas materi kajian yang telah disampaikan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang Pak Dokter tadi disampaikan secara ilmu kedokteran bahwa puasa tidak hanya menyehatkan biologis, tidak hanya menyehatkan badan, namun juga dapat menyehatkan psikologis atau mental kita, sehingga kita menjadi lebih bahagia, bersemangat, dan tentu saja terhindar dari stres hidup. Untuk yang selanjutnya, alhamdulillah infak yang terkumpul pada kajian hari ini sejumlah 390.000. Alhamdulillah, semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu semuanya. Untuk kajian rutin pada esok hari, yaitu pada hari Kamis 5 Maret 2026 akan disampaikan oleh Ustaz Baskoro Haji Nugroho Esos dengan materi takdir surya manusia sudah tertulis sesuai dengan hadis Arba'in Nawawi keempat. Dan alhamdulillah yang mendapatkan rezeki doorpress pada hari ini diberikan kepada jamaah dengan nomor 4203, 4203 dan 5270. 5270. Diulangi 4203, 5203, 5270. Hadiah bisa diambil ke media. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau napa? Donor darah itu usianya berapa sih? Kadose 45 atau 55 nggih, Pak. Tapi nggih 18 sampai 45 kalau nggak salah. Saya nggak bisa donor lagi ya. Saya agak lupa sih Pak. Nggih, tapi memang dikonfirmasi di ini kemauan.
Saya mau tadi terlambat mau pangan dan kegiatan Kenapa kan di sudah main? Langsung apa nih? Pak